Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan terkait masa pemerintahan Orde Baru pada era Pak Soeharto. Yang mana kelompok 5 beranggotakan saya, Farul Sulaiman, lalu ada Sela Indri Fikriana, setelah itu ada Pramudia Gunawan, lalu ada Muhammad Raihan. Baik teman-teman, pada masa pemerintahan era Soeharto ini, kita akan membahas 5 poin. Yang pertama ada masa peralihan kekuasaan Soekarno dan Soeharto. Yang kedua ada masa pemulihan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada peristiwa yang terjadi pada era Pak Soeharto. Yang keempat ada kehancuran atau lengsernya rezim Soeharto. Dan yang terakhir kita akan bersama-sama menganalisis kelebihan dan kekurangan era Soeharto. Berikutnya adalah masa peralihan dari masanya Soekarno ke masanya Soeharto. Di sini kita lihat dari sisi karir militer. Karir militer Soeharto itu berawal saat menjadi prajurit KMIL 1942 atau tentara kerajaan Hindia Belanda pada saat itu. Pada saat itu pula Soeharto bergabung dalam prajurit peta atau pembela tanah air. Dan pada saat itu juga bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjabat sebagai Batalion 10. Dan kemudian Soeharto juga menjabat sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat berpangkat Mayor Jenderal. Dan pada saat itu juga awal tahun 1961, tepatnya pada 6 Maret 1961 telah diresmikan Cadangan Umum Angkatan Darat atau CADU AD, di mana Majen TNI Soeharto ditunjuk menjadi Panglima Korras 1 CADU AD yang berdasarkan Skep Kasat nomor KPTS 178-2/1963 tanggal 9 Februari 1963 resmi menjadi Kostrad. Berikutnya adalah Soeharto menjadi presiden. Soeharto hanya bermodalkan Super Semar. Soeharto tidak hanya memulihkan keamanan, namun juga secara perlahan mengambil alih kepemimpinan nasional atau presiden. Soekarno diberhentikan sebagai presiden pada 22 Juni 1966 dalam sidang umum keempat MPRS. Berikutnya, pada Maret 1967, Soeharto dikukuhkan sebagai presiden kedua rakyat Indonesia menggantikan Soekarno. Pada 23 Maret 1968 pada musyawarah pleno keempat MPRS, beberapa pihak menyuarakan pendapatnya untuk mengangkat Soeharto menjadi presiden secara penuh. Kemudian pada 27 Maret di tahun yang sama, Soeharto menyampaikan pidato perdananya sebagai presiden kedua rakyat Indonesia. Berikutnya adalah peristiwa kejadian G30 SPKI. Keterlibatan besar Soeharto sebelum memulai karirnya sebagai pemimpin negara adalah saat terlibat secara langsung ataupun tidak langsung pada peristiwa gerakan G30 SPKI. Masyarakat mencurigai bahwa PKI inilah adalah dalang dibalik terjadinya gerakan tersebut yang digerakkan pada bulan Juli 1959. Peristiwa G30 SPKI ini baru dimulai pada tanggal 1 Oktober pagi, di mana kelompok pasukan yang bergerak dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma menuju daerah selatan Jakarta untuk menculik 7 jenderal. Soeharto yang diberitahu oleh tetangganya tentang hilangnya para jenderal dan penembakan yang terjadi pada pukul 5 pagi segera bergerak ke markas Kostrad dan berusaha menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. G30 SPKI baru berakhir ketika pada pukul 7 malam. Pasukan yang dipimpin oleh Soeharto berhasil mengambil alih kontrol atas semua fasilitas. Berikutnya adalah penjelasan mengenai Super Semar. Super Semar ini muncul dilatar belakangi oleh gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Pada tahun 1966 terjadi inflasi di Indonesia yang mengalami
peningkatan hingga mencapai 600% lebih. Hal tersebut membuat masyarakat mengajukan tuntutan rakyat atau tritura kepada pemerintah. Puncaknya pada 11 Maret 1666 terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali di depan Istana Negara. Hal tersebut membuat Soeharto mengambil sejumlah keputusan berdasarkan SK Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau PBR. SK tersebut menyebabkan beberapa kebijakan atau beberapa pengaruh. Salah satu ada beberapa pengaruh, yaitu adalah pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang di negara Indonesia. Penangkapan 15 menteri yang terlibat mendukung gerakan G30S PKI. Kemudian ada pemurnian MPRS dan lembaga lainnya dari unsur-unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian ada masa pemulihan dan pembangunan ekonomi di era Orde Baru. Awal pemerintahan Orde Baru diliputi oleh berbagai tantangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Di antaranya adalah hiperinflasi, kerugian dan defisit APBN di tengah inflasi, pengeluaran politis yang sulit dikurangi, yang di dalamnya terdapat subsidi BBM, bahan makanan, dan bantuan kepada BUMN. Kemudian terdapat keadaan prasarana yang buruk, cadangan devisa yang kosong, pembayaran hutang luar negeri yang telah jatuh tempo, terhentinya modal aliran masuk, kelangkaan bahan baku industri, dan pendapatan domestik bruto yang menurun. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Orde Baru di awal pemerintahannya melakukan langkah stabilisasi. Langkah stabilisasi yang pertama adalah menciptakan stabilisasi politik. Hal ini dimungkinkan karena dengan kestabilan politik, maka akan dicapai kestabilan ekonomi karena peraturan yang akan konsisten dan tidak berubah-ubah. Langkah kedua, yaitu pada Oktober 1966, pemerintah Orde Baru mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berlandaskan 4 pilar yang bertujuan untuk menurunkan inflasi yang tinggi dan menggerakkan roda ekonomi. Langkah stabilisasi yang ketiga adalah dilakukan perundingan hutang luar negeri yang dilakukan sejak 1966 dan dibawa ke dalam Paris Club. Di dalam langkah ketiga ini, Indonesia melakukan perundingan terhadap negara-negara yang menghutangi Indonesia agar dilakukan perpanjangan pembayaran hutang. Lalu langkah keempat adalah pemerintah Orde Baru dalam hal ini bertindak secara hati-hati untuk menerapkan kebijakannya, karena hal ini berguna untuk mengambil kepercayaan terhadap para ekonomi di Indonesia. Dalam masalah pembangunan, terdapat 6 langkah strategis atau 6 peristiwa yang terjadi di dalam masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar, pemenahan kebijakan-kebijakan yang menghambat kegiatan ekonomi, yang kesemuanya tertuang dalam Repelikta atau rencana pembangunan 5 tahun yang pertama yang terjadi dalam 1969 sampai 1974. Lalu yang kedua adalah memfokuskan pembangunan pada jaringan infrastruktur, industri, manusia, dan kesejahteraan sosial pada Repelikta II yang dilakukan pada 1974 sampai 1979. Ketiga adalah menaruh fokus pada pembangunan pertanian, terutama beras, yang kala itu dijadikan sebagai patokan ekonomi. Jika harga beras naik, maka ekonomi juga akan naik. Lalu yang keempat adalah menerapkan kebijakan keluarga berencana dengan satu keluarga hanya memiliki 2 anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah ledakan penduduk yang akan terjadi di masa depan dan menstabilkan komposisi penduduk di Indonesia. Yang kelima, peristiwa yaitu menurunnya APBN karena ekspor boom, membuat fokus migas
menjadi ke sektor non-migas dan melakukan pengetatan fiskal kembali dengan membatalkan banyak proyek-proyek yang menghabiskan devisa. Peristiwa ini dialami di tahun-tahun akhir Orde Baru, yaitu ketika Orde Baru sangat berpatokan pada minyak dan gas untuk pemasukan negara. Dan ketika harga minyak dunia turun, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi ini terjadi, maka langkah ke-6 atau peristiwa ke-6 terjadi, yaitu pemerintah Orde Baru mengundang IMF pada Oktober 1997 untuk membantu menyelesaikan permasalahan Indonesia dalam mengalami krisis ekonomi dan mendapatkan bantuan sebesar 10 miliar US dollar, yang walaupun itu gagal karena krisis ekonomi tetap terjadi walaupun dengan bantuan IMF. Teman-teman semua, banyak sekali peristiwa dan tragedi yang terjadi pada pemerintahan era Pak Soeharto. Di antaranya ada peristiwa Malari, ada juga peristiwa Petrus atau penembakan misterius, dan yang terakhir ada tragedi Tanjung Priok. Yang pertama, kita akan membahas bersama-sama terkait peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari. Pada tanggal 15 Agustus 1974, Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menanamkan investasi di Indonesia. Namun ribuan warga, terutama mahasiswa, menolak adanya investasi dari luar negeri atas dasar investasi asing yang overload di Indonesia. Semakin banyak modal asing di Indonesia, maka akan semakin besar terjadinya imperialisme di Indonesia. Para mahasiswa melakukan aksi dari kampus Universitas Indonesia Salemba hingga Universitas Trisakti. Permasalahan yang tidak kunjung padam membuat Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, turun menemui mahasiswa di kampus UI Salemba. Peristiwa Malari mengakibatkan banyak sekali korban, di antaranya 807 mobil dan motor produk Jepang hangus, terbakar, 11 orang meninggal, 300 orang mengalami luka, 144 bangunan rusak berat, dan 160 kg emas dijarah. Selanjutnya teman-teman, ada peristiwa Petrus atau penembakan misterius. Operasi Petrus diusung guna memberikan terapi kejut bagi para kriminal yang bermula di Yogyakarta, dipelopori oleh Komandan Letnan Kolonel Muhammad Hasbi. Eksekutor operasi menembak mati bagi siapa saja yang mereka anggap liar. Biasanya Petrus ini terjadi pada kaum-kaum preman yang dianggap menentang pemerintah. Presiden Soeharto pun mengakui bahwa Petrus hanya sekedar untuk membuat efek jera bagi pelaku kriminal. Apabila mereka melawan, ia harus ditembak. Pada tahun 1985, Petrus dihentikan. Sejak dimulai pada tahun 1982 sampai dengan berakhirnya Petrus, sudah ada sekiranya 1.000 lebih korban tewas. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, puncak tertinggi korban Petrus terjadi pada tahun 1983 dengan jumlah 781 orang tewas. Lalu teman-teman, peristiwa selanjutnya ada tragedi Tanjung Priok. Tragedi Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September, bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal. Siapapun yang tidak sesuai dengan Pancasila harus dilenyapkan. Awal terjadinya tragedi Tanjung Priok ini yaitu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dan beberapa aparat keamanan terjadi bentrok, yang mana aparat keamanan melakukan pengerusakan atau pengotoran terhadap tempat ibadah tanpa melepas sepatu guna mencopot pamflet yang dianggap sebagai alat untuk provokasi. Terjadi bentrok antara jamaah musola dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Awalnya bentrok bisa diredam ketika mereka saling berdiskusi di kantor pengurus musola. Namun situasi menjadi ricuh ketika ada seorang di antara kerumunan yang datang membakar motor milik tentara. Namun kericuhan berhasil diatasi oleh aparat keamanan. 4 orang pun diamankan.
umat Islam mengadakan aksi massa ke Polres Tanjung Priuk dan arah Kodim. Sekitar 1.500 massa berdatangan, namun pemerintah menyambut kedatangan mereka dengan senjata serta tank. Massa pun membalasnya dengan gema takbir. Aparat merespon hal tersebut dengan menembaki seluruh massa, bahkan sampai ada yang dilindas oleh tank aparat. Lengsernya kepresidenan Soeharto. Mei 1998 menjadi salah satu bulan yang penting bagi bangsa Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta setelah berkuasa selama 32 tahun yang terhitung sejak dia mendapat mandat Surat Perintah 11 Maret 1966. Setelah pengumuman Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, antara lain tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan, dan membengkaknya angka utang luar negeri. Efek dari kondisi kejatuhan ekonomi langsung berdampak pada kehidupan masyarakat dan membuat tingginya harga barang dan inflasi. Rakyat menjadi sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan jutaan orang juga kehilangan pekerjaan akibat penutupan bank-bank nasional dan sektor usaha. Krisis ekonomi pun semakin parah. Melihat kondisi kehidupan sosial seperti ini, banyak aksi dan menyusun agenda reformasi kepada pemerintahan Orde Baru. Aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang ada di depan gedung DPR dan MPR semakin ramai yang bermunculan sejak Februari dan mencapai puncaknya pada bulan Mei. Tidak hanya mahasiswa, terdapat pula sejumlah tokoh reformasi yang ikut berdatangan, di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin, Y.B. Wangunwijaya, Megawati Soekarnoputri, dan Amin Rais. Aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya 4 mahasiswa oleh aparat keamanan saat berunjuk rasa. Pada Kamis 13 Mei hingga Sabtu 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan yang anarkis terjadi di Jakarta dan sekitarnya dan dilaporkan sekitar 500 orang tewas. 2 hari sebelum pengunduran diri sebagai presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam untuk meminta pendapat mengenai pengunduran dirinya sebagai presiden. Pertemuan tersebut memakan waktu 2,5 jam dan mencapai suatu kesepakatan untuk membangun komite reformasi. Namun tokoh-tokoh tersebut dan 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Nasional dan menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Penyebab umum lahirnya gerakan reformasi terjadi karena sebagai berikut. Yang pertama, adanya krisis politik, di mana pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis terhadap kebijakan era Soeharto. Yang kedua, adanya krisis hukum. Dalam bidang hukum, kekuasaan peradilan dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Yang ketiga, adanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terus-menerus mengalami penurunan hingga mencapai 14.000 per dolar. Yang keempat, adanya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di berbagai daerah. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Yang kelima, krisis kepercayaan. Krisis-krisis yang terjadi di Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis melahirkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Setiap era kepemimpinan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
dan itu pula berbeda-beda tiap pemimpin negara. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan di era Soeharto. Kelebihan yang dimiliki oleh era Soeharto adalah yang pertama, angka gross domestic product atau GDP Indonesia secara per kapita terus meningkat sepanjang tahun. Suksesnya program berencana yang dapat menekan angka penduduk Indonesia, kesuksesan program pemberantasan buta huruf, sukses yang dicapai dalam bidang swasembada pangan, sukses dalam perencanaan program pembangunan 5 tahun atau Repelita, berhasil menjaga situasi keamanan di dalam negeri dengan stabil, berhasil mensukseskan program nasional Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, mensukseskan gerakan wajib belajar, penurunan angka pengangguran, dan mulai bekerjasama dengan investor asing dan menerima pinjaman dana dari luar negeri. Di balik kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan yang dimiliki di era Soeharto adalah berkembangnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela, pembangunan yang tidak merata di setiap daerah karena pembangunan bersifat sentralistik, timbulnya pemberontakan di kalangan masyarakat, semakin meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini terjadi akibat adanya nepotisme, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non-pribumi, pengekangan kebebasan pers sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa Orde Baru, sistem birokrasi yang negatif semakin berkembang, sistem keamanan menggunakan kekerasan yang ditandai dengan peristiwa penembakan misterius terhadap orang-orang yang dinilai meresahkan negara, kekayaan negara banyak dikuasai dan dieksploitasi oleh pihak swasta, dan kalangan tentara yang diikutsertakan untuk mengurus politik negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.